Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa bro, setiap jam 5 sore saya mau bikin ribut ringkasan buku tua coy. Kemarin kita sudah bahas buku tentang Kitab Undang-Undang Negara Majapahit atau Kerajaan Majapahit ya, Kitab Kutara Manawa. Nah sekarang saya akan pilihkan sebuah buku yang masih ada hubungannya dengan Majapahit. Dan ini terbit tahun 1973. Buku ini bro nanti menyuguhkan sebuah kenyataan bahwa ternyata di balik besarnya nama Majapahit itu ada satu nama yang punya peranan sangat penting, yaitu Madura dan Macong. Ini kenapa mas? Ini kujur ini mas. Oh kujur mas? Iya, sehingga menjadi leduk ini. Oh leduk. Jadi bro, gambaran umum kalau kita singgung orang Madura itu adalah sosok yang ulet, ya, belak-belakan dan pebisnis handal di sektor besi tua atau penjual sate atau pengusaha kayu-kayu palet bekas. Tapi mereka itu tampil apa adanya, tanpa pencitraan. Orang Madura itu memang terkenal ulet, belak-belakan dan memang orangnya asik banget. Keren Madura tuh. Salah satu ipar saya itu dari Madura. Di masa lalu, bahkan mungkin sampai sekarang ya, kalau mau nyandingin nama Madura dengan besarnya nama Majapahit, kayaknya bisa jadi nggak sebanding. Majapahit itu gedenya segitu, Madura itu mungil dan gemesin. Tapi kalau ngomong tentang kebesaran Majapahit, Madura nggak bisa dilupain coy. Madura punya peranan sangat penting dalam sejarah perjalanan Majapahit dari sejak zaman Semak Belukar sampai jadi kerajaan gede nggak karu-karuan. Kita akan review buku tentang itu. Nanti dulu. Kalau mau tahu mengenai apa yang terjadi di Majapahit, tentu andalannya adalah bukan rekaman foto atau video. Kaidah no pics hoax itu nggak berlaku. Gendeng kok. Lalu dari mana para ahli sejarah itu menggali informasi mengenai Majapahit? Antara lain bro, dari catatan-catatan yang berhasil ditemukan, yang berupa serat, berupa kidung, atau berupa prasasti. Maka untuk sekarang ini ya, Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama, atau misalkan Kidung Panjiwijayakrama, Kidung Ronggolawe, Kidung Surandoko, dan yang lain-lain, itu jadi sumber rujukan utama sembari kita nunggu ada orang yang berhasil bikin mesin waktu untuk balik ke 700 tahun yang lalu, terus bikin konten video suasana Majapahit pakai kamera mirrorless. Sementara mesin waktu itu belum berhasil ditemuin, kita percaya aja sama babat atau kidung yang diteliti sama ahli sejarah. Termasuk kalau ada pertanyaan gini mengenai tema kita hari ini, di balik kebesaran Majapahit itu Madura pernah ngapain? Pernah berbuat apa dia? Nah, jawabannya itu ada di buku ini, Pak. Buku ini ditulis pada tahun 1973 oleh salah satu akademisi dari Madura, yaitu Drs. Abdurrahman. Dicetak oleh percetakan Automatic The Sun, Sumeneb. Di halaman awal di sini ditulis bahwa buku ini ditujukan untuk generasi muda yang sedang berjuang menuju puncak kebesaran negara Republik Indonesia. Kemudian anakku, Fajar Ibnu Tufail dan Pragalbo Adhikar Abdurrahman. Halaman berikutnya ada tulisan "Aku perlu dibaca". Nah kan, di halaman berikutnya itu ada petikan dari Kidung Panjiwijayakrama. Ada 4 paragraf. Jadi Kidung Panjiwijayakrama ini adalah kidung yang menceritakan asal-muasal berdirinya Kerajaan Majapahit. Dan termasuk diantaranya menceritakan konflik politik dan pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh Ronggolawe. Secara keseluruhan bro, buku ini tebalnya adalah 71 halaman. 2 halaman terakhir berisi biodata penulis yang ternyata punya banyak banget prestasi baik di dalam atau di luar negeri. Di situ ditulis bahwa penulis pernah menjadi anggota kehormatan di Sigma Chapter of Sigma Alpha. Ini adalah sebuah perkumpulan sarjana terbaik di bidang ilmu sosial politik yang lulus dengan nilai memuaskan di Universitas Wayne State University di Amerika sana. Buku setebal 71 ini terdiri dari 8 bab. Nah, setiap babnya itu menceritakan dengan detail lahirnya Majapahit sejak masa embrio sampai masa kejayaan. Masa embrio itu ya masa Ken Arok lahir,
ya, dan kemudian dia menjadi raja, kemudian nikah sama Ken Dedes, menurunkan raja-raja Singosari, Majapahit dan macam-macam. Itu ada di bab 2. Terus bab pertamanya itu mengulas tentang beberapa kitab yang jadi rujukan penelusuran sejarah kerajaan Majapahit di buku ini. Antara lainnya itu tadi kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, Kidung Panjawijaya Krama, Kidung Ronggolawe, dan Kidung Sorandaka. Lalu bab 3 bicara tentang sejarah kerajaan Singosari. Dimulai sejak Prabu Kertonegoro dan juga diceritain kisah epik hubungan Singosari dengan Kubilai Khan, Kaisar Mongol. Termasuk bro, di buku ini diceritain bagaimana tegasnya Raja Singosari, yaitu Prabu Kertanegara, dalam memegang kedaulatan dan kemandirian kekuasaan yang dia pegang. Dia ogah setengah mati diminta untuk tunduk di Kekaisaran Mongol. Sampai utusan Mongol yang datang minta supaya Singosari tunduk, itu dipersekusi ya oleh Prabu Kertanegara. Namanya Mengki. Dulu ya di film Saur Sepuh, itu dikisahkan Mengki dipotong kupingnya oleh Prabu Kertanegara. Karena dia songong, ndelodok kalau bahasa Jawanya tuh. Tapi di buku ini dibilang bahwa Mengki nggak dipotong telinganya. Tapi cuma dikasih pesan berupa tulisan aja gitu, supaya nanti dibaca oleh Kubilai Khan. Tulisan doang, tapi dijidat, nulisnya pakai pedang. Kayaknya lebih brutal. Nama Madura itu disebut di bab 4 dan 5. Nah, bab 4 itu di sini diceritakan tentang kisah peperangan antara Kerajaan Doho Kediri ya yang dipimpin oleh Prabu Jaya Katwang versus Singosari. Singosari dalam pertempuran itu kan kalah. Ya kan, dan akibatnya Raden Wijaya harus melarikan diri dan kaburnya kemana coy? Ke Madura. Nah, di Madura inilah ada Arya Wiraraja, seorang bupati Singosari yang bermukim di Madura. Dan disinilah Raden Wijaya kemudian mendapatkan inspirasi untuk mendirikan kerajaan baru, membuka alas hutan tarik namanya. Setelah hutan berantara di tepi Sungai Berantas itu beres, kemudian dirubah menjadi koloni baru yang kelak bernama Majapahit. Saat membuka hutan, Raden Wijaya dapat bantuan tenaga dan prajurit-prajurit orang-orang dari suruhan Arya Wiraraja dari Madura. Nah, kemudian bab berikutnya cerita tentang siasat Raden Wijaya menaklukkan Kediri dan termasuk cerita tentang keruntuhan Kediri. Bab 5 nanti ngomongin tentang pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi di lingkungan Majapahit. Dari pemberontakan Ronggolawe, lanjut ke pemberontakan Lembu Suro, dan terakhir pemberontakan Kuti. Baru deh nanti bab ke-7 atau 8 gitu. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan. Dan poin pembahasannya nanti adalah saat Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih dan bersumpah palapa. Jadi bro, kata lagi. Nih, kalau dari covernya sih sederhana doang. Judulnya Peranan Madura Menuju Puncak Kebesaran Kerajaan Majapahit oleh DRS Abdurrahman. Jadi para tretan di luar sana yang ingin tahu apa yang dilakukan Madura waktu itu, jawabannya lengkap ada di buku ini. Dan itu menambah cinta saya kepada Madura yang luar biasa keren. Demikian dulu bro untuk sekarang. Salam hormat, Paseduluran Selawase. Wassalamualaikum.